Halo, selamat siang. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astika Warni Siregar, saya dari Prodi PPA semester 4. Baik, saya akan masuk ke dalam materi saya yang dengan tema pengharapan seorang istri untuk melampaui segala kesulitan. Yang pertama, saya membahas apa itu yang dimaksud dengan istri. Istri merupakan seorang pendamping suami, sebagai pendorong seorang suami, dan kelak istri memiliki tugas tambahan ketika sudah menjadi ibu, yaitu sebagai pemberi pendidikan pertama kepada anak-anaknya dan menjadi teladan pada anaknya. Peran istri dalam keluarga adalah pendamping suami, pengendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik batu pertama, sebagai keluarga sekaligus sebagai memiliki hati penuh kasih sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat. Meskipun telah menjadi seorang ibu, umat Kristen tetaplah menjadi anak-anak Allah yang ingin menjadi perempuan yang penuh pengharapan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang terbesar menurut Allah tidaklah sama dengan kriteria dunia. Orang yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang rela menjadi yang terkecil di antara sesama. Saat masalah menimpa seberat apapun, masalah yang membuat diri kita menjadi putus asa, ingat untuk jangan lupakan Tuhan, siapa lagi kita dapat menggantungkan hidup kalau tidak kepada Kristus. Jangan pernah berharap kepada manusia karena ia hanya tidak lebih daripada hembusan napas. Apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab istri? Tanggung jawab istri adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, dan berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri di dalam rumah tangga. Selanjutnya, kata-kata hiburan bagi istri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca, "Engkau telah mengenali aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci." Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Pengharapan adalah suatu proses penantian akan hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan. Kristus mengajarkan pentingnya berpegang pada pengharapan. Arti berpegangan yaitu tahu ada pengharapan. Maksudnya seperti sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Orang Kristen yang berpegang teguh pada pengharapan adalah orang bertekun menanti akan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan dan terus-menerus menyatakan suatu indikasi keberadaan pengalaman yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Pengharapan Kristus adalah proses yang terus kita jalani dan sedang kita jalani bersama, yaitu adanya kebergantungan kita kepada pertolongan Roh Kudus. Ayat pendukung tentang istri yang saya ambil tertulis dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa istri lebih berharga dibandingkan permata. Permata merupakan logam yang sangat berharga, jauh lebih berharga dibandingkan emas. Banyak sekali orang di dunia ini yang bangga jika menggunakan permata sebagai perhiasannya. Seorang istri di dalam Tuhan jauh melebihi permata yang ada di dalam dunia ini. Tentunya, semua istri ingin menjadi istri yang seperti itu. Mari kita lihat beberapa hal dalam firman Tuhan yang dapat membantu istri menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tunduk kepada suami, hai istri, tunduklah kepada suami, seperti kepada Tuhan, dan karena itu sebagaimana jemaat tunduklah kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dan segala sesuatu. Terdapat pada Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Alkitab tidak berkata, hai suami, tunduklah kepada istrimu, tetapi justru sebaliknya. Merupakan suatu kewajiban bahwa istri harus tunduk kepada suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Terdapat dalam Kolose 3 ayat 18. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi saya yang pertama, fungsi penyuluh bagi kaum ibu yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap seorang istri untuk melaksanakan tanggung jawab di dalam rumah tangga dengan baik dan menambah wawasan agar dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang sering dihadapi oleh seorang istri. Yang kedua, Kristen mengajarkan pentingnya berpegang pada pengharapan.
arti berpegang yaitu tahu ada pengharapan. Maksudnya yang tidak mempengaruhi oleh situasi apapun. Orang Kristen yang berpegang teguh pada pengharapan adalah orang bertekun, menanti akan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan dan terus-menerus menyatakan suatu tindakan keberadaan pengalaman yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Pengharapan Kristen adalah proses yang terus kita jalani dan sedang kita jalani bersama, yaitu adanya kebergantungan kita kepada pertolongan Roh Kudus. Baiklah, demikian materi penyuluhan saya. Apabila ada Inang yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan, Inang. Oke, perkenalkan, nama saya Devi. Saya di sini bertanya, benarkah perempuan fungsinya utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga? Terima kasih, Inang, untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Inang. Perempuan dalam masyarakat secara ekonomi mereka mandiri, tidak tergantung dengan suami, ayah, atau majikan laki-laki untuk penghidupannya. Di masyarakat komunal, mereka bekerja sama dengan laki-laki dan perempuan lain untuk memenuhi kebutuhan seluruh komunitas. Hasil kerja dibagi secara merata. Memutuskan sendiri kehidupan seksualnya. Perempuan bukanlah objek untuk dilindungi, digertak, dimanipulasi, atau dieksploitasi sebagai produsen dan penasehat. Mereka adalah pemimpin yang diakui dalam masyarakat. Mereka juga dihormati dan dihargai oleh para laki-laki. Perempuanlah yang membawa manusia menuju ke peradaban, sementara lelaki pergi untuk berburu, yang telah menyingkirkan laki-laki dalam waktu cukup lama dari pusat komunitas dan partisipasi dalam bentuk kerja-kerja yang lebih tinggi. Tidak ada pembagian kerja secara seksual. Tugas rumah tangga dilakukan secara kolektif. Namun seiring pembukaan sistem, terbentuklah sistem kelas dan kepemilikan. Terjadilah penundukan laki-laki terhadap perempuan. Maka dimulailah perampasan kemandirian ekonomi, kebebasan seksual, politik, dan kebudayaan perempuan. Laki-laki mengambil alih pekerjaan-pekerjaan perempuan. Perempuan direbut dari pekerjaan produktif dan didorong ke fungsi biologis mereka sebagai ibu. Laki-laki mengambil alih kendali masyarakat dan memandirikan sistem sosial baru yang melayani kebutuhan mereka. Menunjukkan bahwa kodrat perempuan bukanlah ibu rumah tangga. Perempuan memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam sistem produksi sosial. Jadi, pertanyaannya yang saya akan mencoba meluruskan lagi secara singkat tentang pertanyaan Inang, yaitu benarkah perempuan fungsi utamanya adalah ibu rumah tangga? Jawabannya tidak, karena perempuan itu aktif di segala bidang. Baik, demikian jawaban dari saya. Apakah Inang dapat menerimanya? Baik, apabila ada lagi yang ingin bertanya kepada saya persilahkan. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada saya, maka saya akan menutup pemaparan materi penyuluhan saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom.